Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Selamat pagi keluarga Sip dimanapun Anda berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan juga tetap semangat untuk menjalani hari ini. Apalagi nih hari Senin ya, biasanya setelah weekend itu amat sangat sulit untuk mengumpulkan lagi tenaga untuk beraktivitas seperti biasa ya. Nah, semoga di hari ini kita bisa melakukan semua tugas-tugas kita dan juga menyelesaikannya, dan kita juga semoga kita diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala atas apa yang sudah kita perbuat nih keluarga Sip. Amin ya rabbal alamin. Nah, keluarga Sip, di hari Senin di jam 10 waktu Sip, nah kita berada dalam talk show yang seperti biasa setiap hari Senin di jam 10 hingga jam 11 nanti Anda akan ditemani sahabat siar Anda Vika Laila dalam program Beranda Perempuan, di mana ini adalah kerjasama antara Radio Sip FM dan juga Salimah Kota Padang, peduli perempuan, anak dan keluarga. Nah keluarga Sip, seperti biasa nih ya, kalau kita dalam talk show nih nggak mungkin dong ya Vika ngomong sendirian. Dan sekarang sudah bersama dengan narasumber kita, yaitu Kak Lady Sofiana SPSI yang merupakan anggota bidang Diklat Salimah Kota Padang. Assalamualaikum Kak Didi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Kak ya? Alhamdulillah. Karena lumayan juga cuaca belakangan ini agak-agak bolak-balik gitu ya. Nah, gimana nih Kak? Tadi kayaknya balik dari suatu tempat gitu ya. Warnanya jelas. Habis dari dinas gitu ya. Iya, ini dapat kesempatan buat belajar dan berbagi lagi ya, kenapa tidak? Oke, demi bisa berbagi dengan keluarga Sip nih ya, Kak Didi menyempatkan datang ke studio hari ini. Harus sempat gitu ya. Oke, nah karena Kak Didi ini kayak sibuk banget gitu ya, jadi kita akan bahas hari ini mengenai jadi orang sibuk itu baik gitu ya. Nah, jadi kalau sibuk ini sebenarnya kan adalah seseorang yang punya banyak sekali segudang aktivitas gitu ya Kak. Sampai kayaknya hampir nggak ada waktu untuk mungkin terlihat untuk leyeh-leyeh ataupun istirahat, apa itu kayak gitu deh Kak. Tapi sebenarnya semua orang sibuk sih. Oke. Satu, kalau dulu sebenarnya latar belakang kenapa aku juga nggak suka sih dibilang sibuk banget sih gitu kan ya. Paling anti ketika dengerin kata-kata kayak gitu kan. Katanya kita hitung ya, kita sama-sama punya waktu 24 jam, nggak ada yang berlebihkan satu sama lain gitu kan. Dan punya aktivitas ya bakal beda-beda gitu kan, punya kehidupan beda-beda gitu kan. Dan sibuk ya ya apalagi kalau kayak kita kerja yang rutin yang weekdays yang Senin sampai Jumatnya kerja, itu ya bakal sibuk dengan kerjaan kan gitu kan. Dan yang kita uruskan kan bukan sekedar kerjaan, banyak hal yang harus kita juga lakukan untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk diri pribadi, kemudian untuk sosial juga, untuk kerjaan kita yang untuk menopang kehidupan kita sehari-hari gitu kan. Dan itu kita lakukan dalam waktu 24 jam gitu kan. Dan aku rasa semua orang bakal sibuk, kalau ditanya bakal sibuk gitu. Cuma kadang orang merasa kok sibuk banget, itu sesuatu hal yang negatif banget sih kalau dia sibuk gitu. Cuma jadi dari dulu tuh nggak termasuk yang nggak enak kalau dibilang orang sibuk terus gitu kan, kapan lagi istirahatnya gitu ya kan. Ya kita sibuk sih tapi istirahatnya kan juga ada gitu loh. Tapi kemarin itu aku dengar satu TikTokan gitu kan, agak merek, cuma aku lagi scrolling terus ketemu yang bilang seperti ini. Kita semua berharap untuk jadi warganya surga kan ya. Dan katanya itu salah satu karakteristik dari warga surga itu adalah orang yang sibuk. Oke. Jadi aku pikir ya, karena kan seharusnya aku senang berarti kalau aku dibilang sibuk, berarti aku sudah punya satu karakter yang mirip dengan orang-orang di surga. Jadi kalau kemungkinan aku bisa ke sana bisa lebih dekat kan ya itu. Oke. Tapi pasti ada persyaratannya juga dong ya. Kalau sibuknya itu seperti apa gitu ya Kak ya. Ya tentu ya nggak sekedar sibuk semua habis waktu yang nggak dikerjain semua, dikerjain ini dikerjain gitu kan, nggak punya fokus dan lainnya. Ya itu dia satu hal yang perlu kita jadiin refleksi. Dalam 24 jam yang kita punya itu kita sibuk, maksudnya kita sibuk itu ngerjain apa aja gitu kan. Jadi dari pagi kita bangun sampai kita tidur lagi itu kita sibuk ngerjain apa, itu yang memang benar-benar yang kata Vika bilang itu refleksi. Tapi
kalau dengan kalimat yang tadi itu yang bilang ternyata salah satu karakteristik penduduk surga itu adalah orang yang sibuk. Jadi sibuk berarti nggak ada waktu santai ya. Oke. Maksudnya ada sih waktu santai, makanya kita bahas sekarang itu sibuk atau produktif. Oke, jadi ada dua persimpangan lagi nih setelah iming-iming sibuk tadi ya kayak. Tapi karakteristiknya sama kan? Orang yang produktif pasti bakal mengisi setiap waktunya yang ada dengan sesuatu kegiatan yang ada gunanya ke dia. Sama dengan orang sibuk kan juga, berarti hampir nggak ada waktu dia terisi semua kan ya, sama seperti itu. Cuma ada bedanya antara orang yang sibuk dengan orang yang produktif gitu. Sering Vika pernah ada orang yang bilang ke Vika, jadilah orang yang produktif bukan orang yang sibuk katanya. Betul. Nah gimana tuh? Tadi kan dibilangnya jadi orang sibuk itu baik. Nah tapi ini disuruhnya produktif, jangan sibuk. Ya itu perspektif. Jadi yang kita biasa dengar sehari-hari adalah ketika kita lihat orang yang aktivitasnya itu kayak full banget dari pagi sampai sore, kan kita nggak sering bilang dia orang yang produktif kan. Nah, kita sering bilang dia orang yang sibuk gitu. Orang yang sibuk, dan kayak kita mesti menyamakan lagi persepsi kita tentang ketika kita melihat seorang ini, dia itu orang yang sibuk atau orang yang produktif gitu. Dan kalau diri kita sendiri, kita balikin, kita sekarang orang yang sibuk atau orang yang produktif. Oke, nah untuk kita bisa kasih konklusi bahwa kita itu sibuk atau produktif yang sebenarnya gitu ya, pasti ada beberapa hal yang harus di checklist dulu dong. Iya ada dong. Nah, bisa dikasih tahu sekarang nggak? Boleh. Kalau yang sibuk, satu hal yang paling karakteristik, kalau yang sering bahasanya kita bisa cari-cari juga referensi gitu kan. Orang yang sibuk tuh karakteristiknya dia mudah panikan. Oke. Ya kalau secara kondisi mental berarti dalam kondisi yang nggak bagus kan ya. Orang sibuk, jadi dia kesana ini dikejar itu dikejar semuanya itu seperti orang yang panik ngerjain sesuatu. Terus orang yang sibuk dalam artian yang kita maksud itu yang sibuk yang nggak produktif itu adalah ketika dia tuh nggak punya arah. Nggak tahu juntrungannya apa ya. Yang penting dia punya ada kerjaan ini, kerjaan ini bisa dikerjain semua. Oke. Itu sibuk. Maksudnya sibuk yang nggak produktif, kita bedain ya tadi. Sibuk sama sibuk yang produktif gitu loh. Aku kasih tambah label sedikit. Tambah label ya, nggak cuma sekedar produktif tapi sibuk yang produktif. Yang produktif. Ya. Terus ada satu lagi, orang yang sibuk bedanya dengan sibuk yang produktif adalah ketika dia nggak menentukan skala prioritas. Jadi orang yang sibuk itu nggak punya skala prioritas, sedangkan orang yang sibuk produktif itu punya. Kalau kita misalnya ya sama kayak kita, misalnya kalau seorang punya setiap hari kan kita tanya lagi ada kegiatan nggak, ada gitu kan kegiatannya bisa macam-macam ya. Ada yang mungkin kegiatannya aku lagi sibuk nih nonton film Korea. Sibuk kan. Terus aku lagi sibuk nih lagi main game. Aku juga sibuk gitu. Kita bedain, makanya ada sibuk dan sibuk yang produktif. Sama tadi seperti kira-kira yang mungkin ngebedain antara sibuk dengan sibuk yang produktif, satu ya, kalau tiba-tiba yang sibuk itu ya dia bukan yang termasuk yang fokus, tapi lebih suka yang panik untuk mengerjakan sesuatu, semuanya harus diselesaikan semua hal. Makanya di sana nanti mereka nggak punya skala prioritas. Jadi semuanya itu sesuatu yang harus diselesaikan segalanya. Mungkin lebih berfokus kepada diri dia sendiri. Kemudian dia juga arahnya juga nggak jelas gitu kan. Yang penting ini dikerjakan gitu kan, dan dia diminta, dia mampu dan mengerjakan, dia kerjakan semua. Mungkin bisa dibilang orang yang sibuk ini yang nggak punya prioritas dan emang mengerjakan semua apa yang ditawarin, mungkin lebih mirip orang yang people pleaser ya Kak ya? Dekat ke sana kayaknya. Dekat-dekat sana. Jadi mereka sama-sama menggunakan 24 jamnya untuk sesuatu yang dikerjakan. Cuma bedanya nanti ya seperti yang tadi. Ketika bedanya ya mereka satu dengan orang yang produktif akan berbeda. Jadi khasnya yang tadi, yang seperti tadi ya, dia bukan orang yang fokus mengerjakan satu hal, kemudian dia nggak punya arah, kemudian nggak punya skala prioritas. Nah keluarga sip itu dia tadi ya, bahwa ada beda antara orang yang sibuk dengan sibuk produktif gitu ya, yang emang produktif gitu ya. Jadi kalau saya gini sih, kadang ada yang sensi, karena bilang kayak tadi, aku termasuk orang yang sensi ketika dibilangin sibuk, karena sebenarnya niat kita bukan jadi orang yang sibuk kan ya, tapi mau jadi produktif, karena waktu yang kita punya kan sama nih 24 jam gitu kan, dan nggak bakal bisa nambah lebih gitu kan, dan nggak bakal bisa tambahan apa lagi ya gitu kan. Tapi
yang sedikit waktu itu ya kita bisa jadikan sekarang bikin apa ya, meyakinkan atau nge-ensure diri kita itu kalau produktivitas kita yang orang lain bilang itu sibuk adalah sesuatu yang menjadi karakteristik orang yang jadi warga surga nanti. Amin. Oke, amin ya rabbal alamin ya. Nah, keluarga sip itu dia tadi ya. Sedikit dulu pembahasan kita tentang sibuk ini ya Kak ya. Dan untuk Anda yang ingin mempertanyakan statementnya Kak Lady gitu ya tentang sibuk-sibuk ini, ataupun mungkin ada yang ingin diceritakan tentang kesibukan Anda, apakah ini kesibukan yang benar atau apa, atau boleh tanyakan apapun tentang bahasan kita hari ini, bisa dikirimkan langsung ke WhatsApp kita di 081222010159, atau bisa dengan DM kita di Instagram di @sipfm, dan juga bisa di komen di poster baru kita tentang flyer talk show hari ini, talk show Beranda Perempuan edisi hari ini. Nah, kita bakal bahas lebih lanjut nih ya di next segmen, jadi jangan kemana-mana, tetap di 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Ya, 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Nah, keluarga Sip kita udah di segmen kedua dari Beranda Perempuan edisi kali ini, yaitu Senin 10 Juni 2024. Nah, kita hari ini masih bahas ya mengenai jadi orang sibuk itu baik. Nah, tadi kita di segmen sebelumnya udah memperjelas lagi ya Kak ya, bahwa sibuk yang seperti apa yang boleh dikatakan baik gitu ya. Yaitu adalah sibuk yang produktif. Nah, sibuk yang produktif ini tentu harus diberikan kriterianya ya Kak ya. Apa sih Kak sibuk yang produktif itu gimana sih sebenarnya gitu? Benar sih, kalau biar kita bisa refleksi apa yang kita sibukkan selama 24 jam yang sudah berlalu, ya kita memang perlu satu tolak ukur kan ya, biar kita tahu kalau kita itu udah produktif atau belum. Iya. Makanya kayak tadi yang kita ngebahas, ketika kita punya skala prioritas, mana yang penting didulukan, mana yang belum, itu adalah satu hal yang tanda ya kalau kita itu sibuknya udah produktif. Oke. Jadi ya kadang ada ya kan kondisi di mana soalnya kadang kita nggak bisa ngebedain nih mana yang perlu kita prioritaskan, mana yang enggak gitu kan, mana yang harus sekarang dikerjakan dulu dan nggak ada waktunya lagi untuk dikerjakan. Nah, itu satu hal yang perlu kita pertimbangkan, karena kalau seperti yang kita bilang 24 jam itu kan waktu yang sama, tapi nggak akan pernah cukup untuk semua aktivitas kita. Apalagi ketika kita udah beranjak ke usia dewasa gitu kan, banyak hal yang kita perhatikan dalam hidup, bukan hanya sekedar diri kita sendiri dan pekerjaan gitu kan. Dan kita juga punya keluarga, punya anak-anak, punya sosial yang ada di lingkungan kita. Dan itu juga jadi bagian punya hak atas diri kita gitu. Dan itu harus punya skala prioritasnya. Jadi salah satu tolak ukur untuk kita melihat bahwa sibuk kita itu udah produktif adalah ketika kita punya skala prioritas untuk semua itu. Oke. Jadi kita bikin skala prioritas itu tergantung diri masing-masing sih, karena nggak orang punya posisi yang berbeda-beda gitu kan, dan itu bakal nggak akan, kalau kita bikin tolak ukur ya nggak akan bakal sama. Itu yang pertama. Oke. Yang kedua itu orang yang seperti Vika bilang tadi tuh people pleaser ya. Nah, jadi ketika kita orang yang produktif, sibuknya produktif, dia bisa ngatain iya atau tidak untuk sesuatu. Jadi ketika dia punya skala prioritas, dia tahu nih ini yang mesti dia kerjakan ya enggak gitu kan. Jadi ketika ada ajakan, tawaran dan yang lainnya, ketika itu bakal belum tentu, bukan satu hal yang benar-benar penting tuh, dia bisa ngatain enggak untuk itu. Walaupun dia datang dari orang yang paling dekat ataupun yang mungkin lebih dia hormati sebelumnya. Oke. Jadi kadang kan kita sering nih, karena ini teman dekat kita kan gitu kan, tapi ini masalahnya kalau yang saya kerjakan ini urusannya pribadi gitu kan, ini daripada teman yang nggak enak ya udah kita kena, bener sih people pleaser gitu. Tapi ya itu satu hal yang paling penting bagi kita untuk orang yang menjadikan sibuk kita itu produktif. Jadi ketika kita lihat udah punya skala prioritas, kita bisa mengatakan iya atau tidak gitu kan. Tapi ya caranya emang ya pandai-pandai untuk mengatakan iya atau tidak, ya jangan bilang langsung enggaknya, bikin sakit hati orang. Enggak, aku nggak bakal mau gitu. Jangan ya. Enggak segitunya. Enggak, males banget bantuin kamu. Enggak ya. Enggak. Ya jelasin lah kira-kira kenapa dia enggak bisa di hari itu gitu kan. Karena ketika kita belajar menjelaskan, nah ini sedikit nyimpang juga sih. Tapi ketika kita bilang tidak tadi gitu kan, dan kita mencoba untuk menjelaskan, sebenarnya kita sedang membangun empati kita dengan orang lain.
gitu. Dan sebenarnya bukan hanya ngajarin diri kita untuk empati, tapi juga ngajarin orang untuk empati. Orang lain. Tapi kalau kita mengatakan tidak tanpa alasan gitu kan, kita juga membuat orang itu tidak bisa berempati ke kita karena dia nggak tahu kondisi kita seperti apa. Malah membangun pikiran-pikiran negatif terhadap kita gitu ya. Itu dia. Paling males aja dia nih sama saya gitu, atau sibuk terus sih, udahlah jangan ajakin lagi, capek. Oke. Atau mungkin juga dia tuh orang itu merasa ada salah apa ya sama dia gitu ya. Jadi ngerasa sendiri kan ya. Padahal belum tentu ya. Ya jadi kalau yang seperti tadi, kalau kita udah punya skala prioritas, kalau emang perlu bilang tidak ya bilang tidak, dan belajar untuk bisa menjelaskan kondisinya seperti apa, karena dengan begitu kita juga menggiring orang itu kepada persepsi yang benar kenapa kita mengatakan tidak atau tidak. Jadi dia juga belajar empati untuk kondisi orang lain di sekitar dia. Tuh. Kemudian orang yang produktif itu adalah yang sibuk yang bisa membagi waktu, gitu. Jadi bukan berarti ketika orang sibuk, karena ada orang sih sibuk berlebihan nanti berdampak buruk kesehatan, atau sibuk yang berlebihan mereka menyanyiakan keluarganya, atau yang sibuk berlebihan sampai nggak peduli dengan badan dia sendiri ya. Sebenarnya orang yang sibuk produktif punya skala prioritas dengan semua itu gitu kan. Seperti yang bilang tadi, yang dia jadi perhatian prioritasnya dia itu adalah diri dia pribadi, baik fisiknya dia, baik kognitifnya dia, baik psikologisnya dia, kemudian juga orang di sekitar dia, pekerjaan dia, lingkungan dia, sosial dia, itu jadi satu hal yang prioritas yang harus, maksudnya dalam daftar list prioritas dia yang harus dikerjakan seperti apa gitu kan. Jadi memang benar ketika orang-orang yang sibuk yang produktif, dia bakal punya waktu untuk istirahat orang ya beda-beda kan ya. Kalau yang kita bisa bilang sehari-hari itu ya tidur itu adalah istirahat yang terbaik itu kan di malam hari ya. Dan benar kalau kita disiplin punya skala prioritas, tidur di malam hari itu emang lebih sesuai dengan aturan kesehatan, itu lebih bagus. Jadi kita makin produktif untuk melakukan hal yang lain gitu kan. Dan satu hal juga sih, ketika orang bilang istirahat itu kan nggak harus dalam bentuk tidur atau pergi healing dan lain-lain. Kita pernah bahas kan Vika ya. Jadi enak dan senangnya itu balik ke kita. Jadi yang kita suka itu seperti apa, maka kita jadikan itu healing, dan itu masuk ke dalam skala prioritas kita. Karena setiap pribadi itu unik ya Kak ya, berbeda-beda caranya. Oke. Jadi yang seperti itu. Jadi kalau dalam waktu sibuk ya bukan berarti ketika kita punya kesibukan tidak waktu istirahat atau waktu untuk bersenang-senang itu tidak masuk dalam kesibukan. Nah, jadi itu jadi bagian yang penting. Kalau untuk orang yang benar-benar produktif itu bakalan yang penting. Pernah lihat ini kan dengan lokasi kerjanya Google atau misalnya perusahaan-perusahaan yang sudah skalanya besar, dia pasti ngasih space lingkungan, ya maksudnya lingkungan kerja yang bakal membuat orang tuh merasa nyaman dan senang di sana. Bahkan ada permainan di lokasi tempat bekerja itu gitu. Ada tempat tidurnya gitu ya. Ya maksudnya posisinya itu yang senyaman mungkin, dan ada tempat untuk bersenang-senang, melepaskan dan yang lainnya gitu kan. Dan itu hal yang penting gitu dalam orang untuk jadi sibuk yang produktif. Jadi kalau mati-matian bekerja ini masih kita tanda tanyakan gitu kan. Karena sibuk itu bukan berarti bekerja sekeras-kerasnya, tapi yang sibuk yang produktif itu bekerja dengan cerdas. Dengan seperti itu. Jadi dalam kita sibuk itu kita juga masih meletakkan prioritas untuk kita punya waktu untuk bersenang-senang. Caranya seperti apa ya balik ke kita pribadi, enaknya ngapain. Kalau yang suka nonton ya silakan nonton, tapi nanti ada batas waktunya kan. Kalau yang sukanya jalan-jalan ya jalan-jalan, kalau yang sukanya shopping ya shopping. Seperti itu. Jadi emang setiap orang itu berbeda-beda untuk cara dia mengatur waktunya sendiri, ataupun bahkan untuk me time-nya atau istirahatnya sendiri. Ada juga orang yang merasa senang ketika me time-nya itu dengan menghabiskan waktu dengan Al-Quran kan. Dia merasa lebih healing dengan itu. Atau menghabiskan waktunya nanti pergi kajian dan lain-lain, itu juga healing. Atau mungkin habiskan waktunya pergi belajar ke tempat yang baru atau belajarnya itu juga. Oke. Nah ini ada pertanyaan nih Kak, dari Laras di Kalawi itu ya. Dia nanyain nih Kak Laras ya. Kak Laras nanyain bagaimana pendapat Kakak nih mengenai orang yang sukses bahkan hanya meluangkan waktunya untuk sendiri, sedikit untuk dirinya sendiri gitu. Maksudnya mungkin ada beberapa orang yang dia tidur udah telat, mungkin cuma tidur 1 jam sehari, dan selanjutnya dia melakukan kegiatan-kegiatannya itu gitu loh. Mungkin bangunnya nanti jam 4 gitu. Jadi cuma kira-kira 2 jam ya tidur kalau gitu ya. Sih. Ya, satu pandangan kita dua di sini kalau menurut aku. Secara kesehatan itu memang satu hal yang akan jadi PR dia, bukan di saat ini, tapi satu hal yang mungkin akan berkelanjutan di masa yang akan datang. Karena kalau kita belajar dari kesehatan pun juga
tidur yang cukup di saat muda itu akan berefek nanti ke kita udah berusia lanjut gitu kan. Jadi ketika kita kurang tidur di usia kita muda, kita bakal memporsir bagian dalam tubuh kita untuk bekerja lebih keras lagi. Dan yang kedua, kalau secara psikologis, seperti yang kita bilang tadi gitu kan, ketika orang kita mungkin bilang orang bekerja di balik kantor misalnya, itu satu hal pekerjaan gitu kan, di belakang meja atau mengerjakan sesuatu yang itu memang benar-benar judulnya itu pekerjaannya dia gitu kan. Dan kalau kita sekarang lihat profesi itu kan banyak gitu kan ya, bahkan profesi untuk jadi kata content creator itu kan juga profesi, tapi satu hal yang menyenangkan. Nah jadi waktu habis seharian, maksudnya waktu dia bakal habis seharian untuk itu ya, dia sudah melakukan satu hal yang menyenangkan. Jadi dia melakukan double multitasking, maksudnya pekerjaan dia jalan, kesenangan dia jalan. Jadi emosi dia tetap terjaga dengan semua itu. Cuma ya kayak yang bilang tadi, kalau untuk kondisi kesehatan ya jadinya seperti itu. Soalnya sukses, satu hal yang mungkin kita mesti sama-sama samain persepsi tentang sukses adalah sukses itu bukan hanya sekedar tentang kerja keras kan ya. Nah, sebagai seorang muslim kita lihat sukses itu adalah ketika Allah menghendaki seseorang terkenal, itu mungkin itu kita akan nilai sebagai sukses. Tapi ketika sebenarnya kalau kita nilai sebagai seorang muslim, ya sukses itu ketika kita benar-benar menjalankan aktivitas kita yang tadi, yang sibukan kita itu, ya sesuatu yang bakal benar kita yakini itu sesuai dengan koridor yang Allah tentuin. Berarti kita sukses ini kita maknai dengan kita menjalankan sesuatu sesuai dengan yang Allah tentukan. Kalau untuk kacamata dunia kan, kalau sukses ya terkenal, uangnya banyak, kemudian banyak penggemar dan lain-lainnya, itu juga satu suksesnya dunia seperti itu. Nah, apakah orang yang sukses di jalan Allah ini tidak bisa seperti sukses yang versi dunia juga? Bisa dong. Sangat bisa ya. Contohnya banyak. Kalau kita bisa lihat contohnya banyak. Cuma yang satu yang jadi garis dasar bagi kita adalah suksesnya seorang muslim itu ketika dia menjalankan sesuatu sesuai dengan koridor yang Allah tentuin. The ways of life gitu kan. Kalau Islam kan the ways of life. Jadi selama kita di sana ya tuh. Jadi bahasanya banyak kok gitu kan. Kalau sekarang kan dunia terbuka lebar ya, mau kita lewat manapun juga, kayak scrolling kita juga bakal menemukan tokoh-tokoh yang notabene mereka muslim dan mereka orang-orang yang sukses di bidang mereka masing-masing gitu. Jadi menjadi sibuk produktif di jalan Allah nggak menutup kemungkinan kita untuk bisa menjadi sukses juga di dunia, tapi juga dunia dan akhirat gitu ya. Betul. Oke. Semoga bisa jawab yang laras ya, tapi itu yang masih kita garis bawah. Ya, itu dia tadi jawaban dari Kak Didi ya tentang pertanyaan tadi dari pendengar kita. Semoga dapat diterima ya Kak ya. Oke, nah kita nanti bakal lanjut lagi nih Keluarga Sip di segmen selanjutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Ya, 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Nah, Keluarga Sip, kita sudah di segmen ketiga atau segmen terakhir nih ya dari program Beranda Perempuan kita edisi kali ini. Dan kita masih bersama dengan narasumber kita, Kak Didi alias Kak Lady Sofiana SPSI, dan juga tentu masih bersama sahabat Siranda Vika Laila. Dan Keluarga Sip, tadi kita udah bahas nih ya mengenai apa aja ciri-ciri orang yang sibuk produktif, dan itu sibuk produktifnya yang harus lillah gitu ya. Nah, ternyata nih masih ada beberapa lagi ciri-cirinya. Jadi silahkan Kak Didi dijelaskan. Sekalian nutup nih kan ya. Satu hal yang bikin orang ciri-ciri yang sibuk yang produktif yang tadi tolak ukur adalah dia itu mampu mendelegasikan tugas dia ke orang lain. Jadi ketika dia udah punya skala prioritas, dia tahu mana yang bisa jadi bagian dia, mana yang tidak. Jadi kan kita sekarang di dunia yang sudah bukan 5.0 ya. Dan itu emang dunia kita adalah dunia yang sinergi, bekerja sama, berkolaborasi gitu kan. Jadi ketika kita bikin karena kegiatan kita akan selalu berhubungan dengan tim yang banyak, maksudnya bukan hanya kita sendiri gitu kan, dan kita bekerja, kita punya tim. Bahkan untuk kayak kita di radio kan sekarang kan juga nggak sekedar kita berdua kan ya, ada lagi yang di belakang layar kita yang punya gawe yang lebih besar seperti bahkan itu. Untuk bisa didengar sama Keluarga Sip aja nih butuh
orang lain lagi gitu ya. Tapi emang efek yang besar itu untuk memberi besar juga bakal didatangin dari banyak orang kan ya, sama seperti itu. Jadi ketika orang yang dibilang sibuk yang produktif, dia punya kemampuan untuk mendelegasikan. Jadi mana yang bagian yang bisa dia kerjakan, mana yang bisa orang lain mengambil bagian dari situ gitu kan. Dan ya dia nggak ngerasa jadi the only one, maksudnya itu kayak jadi apa ya, one man show ya. Nah, jadi nggak semua, walaupun dia punya kemampuan itu semua, tapi dia bisa mendelegasikan tugas dia itu ke orang lain seperti itu. Terus satu lagi juga cirinya adalah orang yang produktif, yang sibuk yang produktif itu dia lebih fokus ke hasil. Jadi dia nggak ya serah ya bagaimana proses dia berjalan, dan itu bakal berbeda dan tidak sama dengan orang lain, itu nggak masalah gitu kan. Tapi dia tahu dia punya tujuan hasil yang dia capai seperti apa, dan dia bakal fokus walaupun nanti di tengah jalan ya proses itu bakal bikin orang yang sering dikritik dan lain hal, itu bukan satu hal yang bagian penting bagi dia. Kalau kayak sekarang kan ternyata kadang orang suka ngeposting semua yang dia kerjakan, dan kemudian tapi nanti endingnya kita nggak tahu. Ya, ada masih tanya-tanya ya. Masih tanya-tanya. Tapi ya satu hal yang jadi cirinya adalah orang yang sibuk produktif, dia lebih fokus kepada hasil yang dia tuju gitu. Jadi dia nggak peduli lah, maksudnya apapun, bukan nggak peduli sih sebenarnya, bukan nggak ngambil penting ya untuk apa yang dikomentari orang lain tentang diri dia gitu kan. Bakal ya kita kan punya jalan yang beda-beda dan jalur yang nggak sama dengan orang lain ya. Jadi nikmati aja kalau kita udah punya tujuan seperti itu. Jadi dia bekerja ibarat kuda gitu ya. Kalau kuda kan yang tutup mata sebelah ya. Iya betul. Oke. Karena kalau mata kuda dibuka, kedua-duanya bisa lari kemana-mana. Tapi fokus ya. Kan ya. Jadi tujuannya cepat, kerjanya langsung capai. Jadi ya seperti itu. Orang yang sibuk produktif, dia juga karena punya skala prioritas, dia bisa fokus dengan pekerjaan yang dia lakukan. Oke. Jadi punya skala prioritas juga, dan juga dia itu memang tertuju kepada hasil, tertuju pada hasil ya. Oke. Ada lagi Kak? Ya, udah itu dua yang paling penting. Ya, kita langsung simpulin aja kali ya. Boleh banget. Ya, satu alasan kenapa aku ngangkat bagaimana kita jadi orang sibuk adalah kita mesti ingat ternyata salah satu sibuk itu adalah ciri khasnya orang warganya surga. Dan sibuk yang seperti apa? Sibuk yang produktivitas, yang misalnya punya produktif dalam kehidupan kita, itu yang kita cari. Terutama ketika itu semua berjalan dalam koridor yang Allah sukai gitu kan. Jadi emang benar-benar itu bisa mengantarkan kita jadi karakteristik penduduk surga yang sibuk tadi, dan itu memberi manfaat bagi orang-orang sekitar kita. Caranya seperti apa? Yang koridornya seperti tadi. Kita punya skala prioritas di sana, kita fokusnya kepada hasil, kemudian juga kita mungkin berani untuk mengatakan sesuatu ya atau dan tidak dan selainnya, kemudian kita berkolaborasi dengan orang lain. Itu yang bisa kita lakukan sebagai seorang muslim, karena judul kita sebagai muslim bisa memberi manfaat yang banyak ya. Kalau kita berkolaborasi, manfaatnya akan jauh lebih banyak. Itu baru kerja orang cerdas. Jadi orang yang sibuk produktif itu bukan cuma sekedar orang yang sibuk untuk melakukan segala hal sesuatu walaupun untuk mencapai tujuannya, tapi dia juga ingin melibatkan orang banyak dan juga bekerja dengan cerdas. Nah keluarga sip, itu dia tadi ya bahasan kita mengenai menjadi orang sibuk itu baik ya, baik memang, tapi harus jadi sibuk yang produktif ya kayak jangan orang yang sibuk nggak tahu juntrungannya apa gitu. Nah keluarga sip, itu dia obrolan kita nih di Beranda Perempuan edisi kali ini. Semoga bermanfaat untuk Anda semua dan juga sangat menginspirasi tentunya bagi kita. Dan untuk Anda nih yang ketinggalan pembahasan kita hari ini, bisa banget dengan cek di YouTube kita, di YouTube Sip Media. Jangan lupa nanti ditunggu di sana, bakal di-up di sana. Dan juga untuk Anda yang pengen selalu up to date ya dengan informasi dari Sip FM, jangan lupa untuk follow Instagram kita di Sip FM Padang. Nah, keluarga Sip, jangan lupa untuk selalu dengerin Beranda Perempuan di hari Senin di jam 10 hingga jam 11 waktu Sip, karena Beranda Perempuan ini merupakan kerjasama antara Radio Sip FM dan juga Salimah Kota Padang, peduli perempuan, anak dan keluarga, yang tentunya kita akan membahas mengenai segala hal tentang perempuan dan juga tentang keluarga nih keluarga Sip. Dan untuk itu kami mohon pamit. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.